Gascoon. A few moments later. Hai Jaja, how are you? Apaan itu Kil? Kamu nggak tahu ini viral loh. Emang itu apa Kil? Ini Cikuenyot. Aku baru denger deh. Iya, Cikuenyot itu kepanjangan dari Cireng Kuah Enaknya. Ih, pasti mahal. Enggak dong, ini cuma 8 ribuan aja. Emang bisa pesen lewat via apa aja Kil? Cikuenyot menjual dalam via online yaitu WhatsApp dan juga Instagram, dan juga tentunya ada via offline store yaitu ada alamatnya. Ingin makanan enak tapi murah? Cikuenyot solusinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjawab salam, semoga masuk surga. Yang tidak menjawab salam, semoga tidak masuk angin. Dirinya kami di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi terlalu tinggi membuat sakit hati. Teman-teman, Ibu Hera dan teman-teman yang saya banggakan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makanan daerah yang telah kami modifikasi yaitu lumpia Semarang. Bagian yang lebih halus. Lalu setelah itu siapkan beberapa siung, bawang putih dan bawang merah secukupnya untuk bahan tumisan yang akan dipergunakan. Ini rasanya gurih dan enak, harga yang sangat terjangkau. 3. Bahan baku yang digunakan cukup mudah untuk dicari. 4. Pembuatan yang dilakukan untuk membuat lumpia cukup mudah. 5. Memiliki berbagai isian dan varian lumpia. Sekian presentasi dari kami. Sebelum ditutup, izinkan saya berpantun sebentar. Jalan-jalan ke Amerika. Cakep. Pulangnya beli good time. Cakep. Terima kasih atas perhatian Anda. And see you next time. Tertarik untuk menilai ini, kalian bisa langsung cek media sosial atau hubungi nomor di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Patra. Saya berasal dari 12 MP3. Baiklah,
Kali ini saya akan mempromosikan tentang media pembelajaran iklan. Di sini saya akan mempromosikan makanan yang telah saya buat, yaitu sempreng. Sempreng adalah singkatan dari semprong gepeng, dan juga semprong adalah makanan khas daerah yang berasal dari Aceh. Jika kalian tertarik untuk membeli ini, kalian bisa langsung cek media sosial atau hubungi nomor di bawah ini. Kok jualan Amer di sekolah? Emang boleh? Ini bukan Amer minuman keras, tapi dadar gulung lumer. Amer atau dadar gulung lumer beda sama dadar gulung biasa. Yang ini lembut di luar, lumer di dalam. Mau rasa apa? Tiramisu? Boleh. Matcha? Boleh. Coklat? Boleh juga dong. Apa sih yang gak buat kamu? Jadi jangan lupa di order ya. Boleh lewat sini atau boleh lewat sini. Tapi jangan Amer itu ya. Bye. Dibutuhkan yaitu susu UHT, kuning telur, gula pasir, ekstrak vanila, mentega, tepung maizena, tepung terigu, dan garam. Untuk bahan pie kerasnya sendiri yaitu tepung terigu protein sedang, mentega, garam, kuning telur, dan gula halus. Untuk toppingnya yaitu buah-buahan seperti kiwi, stroberi, anggur, dan jeruk. Dan serbuk jelly untuk finishing. Pertama, panaskan susu di wajan. Di mangkok terpisah, aduk kuning telur, gula pasir, ekstrak vanila, tepung maizena, tepung terigu, dan garam. Setelah itu, aduk hingga merata sampai adonan kental dan halus. Kemudian, tuangkan susu full cream ke dalam adonan kuning telur tadi secara perlahan hingga mengental. Selanjutnya, adonan tadi dimasak hingga mendidih. Terakhir, masukkan mentega lalu aduk hingga merata. Selanjutnya, pindahkan adonan pastry cream ke dalam wadah dan ditutup menggunakan plastik. Lalu, pastry cream didinginkan hingga 2-3 jam di dalam kulkas. Gabungkan seluruh bahan kering, mulai dari terigu, gula, dan garam. Lalu, disaring terlebih dahulu untuk menghindari penggumpalan. Masukkan mentega yang telah dipotong dadu ke dalam adonan. Setelah itu, aduk hingga merata sampai adonan benar-benar halus. Lanjut, masukkan kuning telur sebanyak 2 butir, lalu diaduk hingga merata. Kemudian, pindahkan adonan ke talenan dan diuleni hingga adonan menggumpal. Langkah selanjutnya, sediakan cetakan pie berukuran 6 cm, lalu setiap cetakan pie diolesi dengan margarin. Lalu, bentuk adonan ke dalam cetakan dengan cara ditekan menggunakan jari tangan hingga merata. Kemudian, ratakan bagian pinggir-pinggirnya menggunakan pisau dan bagian tengahnya ditusuk menggunakan garpu. Setelah itu, pangganglah crust pie dengan menggunakan oven di suhu 120 derajat dengan waktu kurang lebih 20 menit. Langkah selanjutnya, siapkan dan cuci buah-buahan yang telah disediakan. Lalu, keluarkan crust pie dari dalam oven dan sisihkan. Pasti krim yang sudah dibuat tadi dimasukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian, potong buah-buahan tersebut menjadi bagian-bagian kecil. Taruh pasti krim di atas crust pie dan susunlah buah-buahan yang telah dipotong tadi. Terakhir, finishing. Olesi pie buah dengan jari di atas buah-buahannya. Pie buah sudah dapat dinikmati.
Sud, tadi kan kita udah dapat tugas nih dari Bu Hera. Kita kan disuruh bikin video promosi pakai HP. Nah, menurut kamu itu gimana sih rasanya? Nah, menurutku sih karena kita disuruh promosi menggunakan HP atau media digital, itu sangat menyenangkan. Soalnya kenapa? Dengan media digital kita itu lebih bisa mengembangkan kreativitas kita. Nah, dan juga dengan media digital, kegiatan belajar mengajar itu akan menjadi lebih unik dan bervariasi. Contohnya, kemarin kan prakarya kita juga disuruh buat PPT, buat video, buat brosur. Nah, itu semua kan menggunakan HP itu. Jadi menurutku dengan adanya media digital ini, kita lebih bisa mengembangkan kreativitas kita. Iya sih. Menurutku sih sama kayak pendapat kamu. Soalnya ini kan juga udah sebagian itu termasuk dalam visi misi kita yang ke-6. Nah, iya betul. Penggunaan information communication and technology. Nah, ya iya. kan? Nah, iya sih. Oke. Makasih, Sud. Ya, sama-sama. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rai Gaul Pratiwi dan saya Karolina Putri. Di sini kami akan membahas pelajaran. A few moments later. Baik, di sini kami akan membahas tentang kesan, pengalaman dan perasaan mapel prakarya bersama Bu Hera. Yang pertama, kami merasa senang belajar prakarya bersama Bu Hera karena di setiap pertemuan di minggu-minggunya Bu Hera selalu memberikan tugas yang menarik dan mengejutkan. Yang kedua itu adalah belajar prakarya menggunakan teknologi itu bisa membuat kita belajar cara membuat media iklan, membuat video dan juga PPT. Yang ketiga itu adalah membuat kita lebih percaya diri. Baik, sekian video refleksi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto yuk. Menurut kamu gimana sih perasaan dan pengalaman kamu yang kamu dapatkan dari pembelajaran berbasis digital tadi yang dibimbing oleh Bu Hera? Menurut aku pembelajaran berbasis digital ini sangat-sangat menarik dan seru banget. Aku mendapatkan pengalaman baru. Contohnya nih, aku sekarang bisa mempromosikan suatu produk makanan melalui media digital seperti ini. Nah, selain dari perasaan dan pengalaman seru dan menarik yang saya dapatkan dari pembelajaran media berbasis digital ini, saya juga menemukan beberapa manfaat nih. Contohnya yang pertama, manfaat dari pembelajaran media berbasis digital ini, pembelajaran ini lebih interaktif dan juga menarik dari pembelajaran menggunakan media yang biasanya. Kami selaku para siswa merasa tingkat kreativitas kami lebih diuji di sini karena mengembangkan media berupa teknologi. Nah, yang kedua, memajukan kemampuan di bidang teknologi. Seiring berkembangnya zaman, kami para siswa Gen Z memang dituntut untuk mengetahui teknologi pada zaman sekarang. Dengan pembelajaran media berbasis digital ini, kami para siswa-siswi akhirnya mengetahui gimana sih pemanfaatan dari teknologi yang baik dan benar. Contohnya menggunakan teknologi media digital ini sebagai bentuk media promosi online. Nah, itu tadi menurut aku. Kalau menurut kamu gimana, Mut? Menurut saya, pembelajaran berbasis digital tadi itu sangat relevan. Saya sebagai peserta didik dapat mengoptimalkan penggunaan platform dan media digital itu sehingga saya dapat menyadari bahwa itu bisa dijadikan media pembelajaran. 2. Nyiptain media pembelajaran yang seru banget sehingga saya bisa mengekspresikan diri saya secara bebas. Nah, itu tadi menurut kami berdua. Gimana nih menurut kalian? Bye! Wah, seru banget kan pembelajaran kita hari ini. Banyak banget loh pembelajaran bisa kita ambil dari hari ini. Salah satunya kita bisa tahu nih gimana cara pembuatan martabak dan pemilihan mana yang benar. Yang kedua, dari pembelajaran media digital ini, menurut saya membuat pelajaran menjadi lebih asik dan menyenangkan. Karena yang awalnya kita hanya belajar hanya monoton buku dan membuat jenuh, dengan menggunakan media digital, kami merasa pembelajaran kami lebih menyenangkan, seperti belajar sambil bermain. Nah, dalam proses pembelajaran ini, saya mendapatkan dan memahami materi yang diberikan oleh Ibu Hera selaku guru pembimbing, yaitu bagaimana sih cara mempromosikan suatu barang atau produk dengan baik dan benar. Nggak cuma tahu makan aja. Nah,
Bener loh apa kata Alia tadi. Selain itu, kita juga bisa belajar bagaimana cara kita membuat media promosi lainnya seperti poster, PPT, banner, dan bahkan video juga ada loh. Kalau mau diceritain dari awal, banyak banget nih ilmu yang udah kita dapat. Mulai dari presentasi, berdiskusi, bahkan kita udah melakukan analisis SWOT loh. Intinya, banyak sekali loh ilmu yang telah kita dapatkan, yang pastinya dengan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak monoton. Terima kasih Bu Hera. Saya Sri Hayati, rekan sejawat. Di sini tanggapan saya mengenai pembelajaran digital. Kalau menurut saya bagus dibandingkan yang sistem manual, karena anak lebih tertarik, kemudian juga banyak menginspirasi dan juga bisa menjadikan mencari berbagai referensi untuk mendukung kegiatan belajar